Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Korintus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan suatu kekalahan. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan satu penderitaan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib, itu merupakan satu kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, pastikan berita kematian Yesus di kayu salib, itu tersingkap bagi saudara dan saya. Supaya kematian Yesus di kayu salib membuat saudara dan saya akan terus mengalami kemenangan dalam hidup kita. Karena lewat kematian Yesus di kayu salib, ketika dia bangkit, dia katakan, kuasa maut sudah ada di tanganku. Berarti kematian Yesus di kayu salib, dia datang di dunia orang mati, dia mendeklarasikan kehidupannya, bahwa kematiannya itu bukan satu kekalahan, tapi kematiannya itu merupakan satu kemenangan. Nah, oleh karena itu saudara dan saya yang percaya lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus, penyaliban itu membuat satu kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Kalau firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Artinya, kalau orang-orang yang hidup di dalam masalah dia hanya terkungkung di dalam masalahnya, dia akan melihat bahwa Yesus mati itu untuk apa? Artinya dia melihat bahwa selalu penderitaannya itu lebih besar, karena dia sudah dibinasakan oleh penderitaannya, makanya dia tidak berkemenangan dalam hidupnya. Tetapi dikatakan selanjutnya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya itu yang tadi saya katakan, pastikan salib itu tersingkap bagi kita. Penderitaan Yesus di kayu salib, pastikan itu tersingkap bagi setiap kita, karena itulah kekuatan Allah bagi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kekuatan Allah itu adalah kekuatan kita yang memampukan saudara dan saya hidup berkemenangan. Yesus mati bukan membuat kita menjadi lemah, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan Allah bagi setiap kita. Kenapa dikatakan itu kekuatan Allah? Karena material kebangkitan dari kematian itu sudah diberikan bagi hidup saudara dan saya, membuat sehingga kehidupan kita tidak lagi ada di dalam sifat dosa, tetapi roh kita sudah memiliki roh sifat Allah di dalam hidup kita. Dan itulah kekuatan Allah bagi hidup kita. Makanya saudara dan saya, kalau melihat peristiwa kematian itu adalah kekuatan Allah bagi kita, melihat peristiwa salib itu adalah kekuatan Allah bagi kita, saudara dan saya tidak bergumul untuk mengampuni orang. Saudara dan saya tidak lagi ada dalam kekhawatiran dan ketakutan ketika kita ada dalam tantangan, ada dalam kekurangan, ada dalam sakit penyakit. Itu tidak lagi membuat hidup saudara dan saya ada dalam kelemahan. Tapi kita akan percaya kalau lewat peristiwa kematian Yesus di kayu salib, kemenangan telah ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi saudara dan saya, biarlah firman ini terus tersingkap bagi kita, sehingga peristiwa salib bukan menjadi satu kebodohan bagi kita, tapi peristiwa penyaliban Yesus merupakan satu cerita yang membawa kita melihat kekuatan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya kematian-Mu adalah kekuatan Allah bagi kami. Singkapkanlah ini terus dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami betul-betul tersingkap di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami tentang peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih untuk karya Yesus bagi hidup kami yang percaya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.